أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah Majlis Taklim PPA ya, rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, Majlis Taklim ba'da salat zuhur rahimakumullah, senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan dan jemu atas berbagai nikmat, kalimatnya berbagai banyak, apa banyak banget? Banyak banget. Ni'amillahi 'alal 'ibadi katsirah la tuhsa wa la tu'ad. Jadi berbagai macam nikmat Allah amat banyak kita rasakan. Tidak bisa kita menghitung, mengkalkulasi, memprediksi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Di antaranya Allah memberikan kekuatan kepada kita. Yasra sadrahu lil Islam. Allah memberikan kekuatan sehingga dada kita lapang untuk menerima amar perintah dinul Islam. Barusan kita salat berjamaah. Al-quwwah minallahi azza wa jalla. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ulah antum, bukan. Ulahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paham banyak, yang tahu banyak. Makanya melihat betul ini waktu zuhur telah datang. Pendengarannya mereka tahu dan dengar mereka ini waktu zuhur. Berapa banyak mereka tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ini. Makanya patut kita syukuri, ya. Jadi kekuatan termasuk nikmat min ni'amillahi azza wa jalla yang patut kita syukuri. Kemudian senantiasa bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kita sampai jam berapa ini biasanya? Sampai jam 1. Ya sebentar. Makanya jam 1 lebih. Ya. Ini waktu sebentar. Jangan sampai ada yang khusyuk, terlalu khusyuk, ya, sehingga nggak paham apa-apa khusyuk, ya. Jangan. Ini patut antum syukuri juga nih wadah seperti ini. Allah Akbar, ya. Sebentar, insyaallah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah la budda alaina. Cinta karena Allah, benci karena Allah wajib bagi kita. Jadi pertama ini dulu. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah la budda alaina bal minal iman. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, minal iman, sebahagian dari iman. Akhir rahimakumullah, iman itu banyak, 60 sampai 70 cabang. Yang paling a'la qaulun la ilaha illallah. Yang paling tinggi kadar cabang keimanan kita adalah qaulun la ilaha illallah. Kita mengucap kalimat tauhid, kalimat tahlil, yakni la ilaha illallah. Wa adna, yang paling adna, yang paling rendah kadar keimanan kita, imatatul adha anit thariq, mengambil sesuatu di jalan di mana sesuatu ini menghalangi orang jalan. Itu kadar keimanan yang paling rendah.
Subhanallah. Jadi antum tatkala melihat sesuatu di jalan di mana itu menghalangi orang jalan, antum diam saja, hati-hati kadar keimanan antum itu. Ya, imatatul adha anit thariq, mengambil sesuatu di jalan di mana sesuatu itu menghalangi orang jalan, itu minal iman, sebagian dari iman. Makanya kalau kita bahas itu luar biasa, ya. Nah, termasuk al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, sebagian dari iman. Inna lil iman al-fara'id wasyara'i wa hududan wa sunanan. Keimanan itu mencakup 4 hal. Pertama, al-fara'id, apapun yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syara'i, seluruhnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hududan, ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sunanan, dan kesunahan. Berarti 4 perkara ini kita mesti cinta tatkala ini tegak. Di mana? Di dalam diri kita dulu. Enggak usah jauh-jauh. Kewajiban bisa antum tegakkan. Syariat Allah antum tegakkan. Hukum Allah antum tegakkan. Kesunahan antum bisa tegakkan. Kita mesti cinta dan senang. Tapi sebaliknya, tatkala 4 perkara ini tidak tegak di dalam diri kita atau di dalam ahlul bait kita, kita mesti benci. Kenapa? Kewajiban tidak tegak, Allah benci. Syariat tidak tegak, Allah pun benci. Ketetapan dan hukum Allah tidak tegak, Allah benci. Kesunahan tidak tegak di dalam diri kita atau di dalam rumah tangga kita, Allah pun akan benci. Kita jangan salah meletakkan kadar kecintaan kita. Begitu. Itu mukadimah. Jadi al-hubbu fillah wal bughdu fillah la budda alaina. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah, hukumnya wajib bagi kita. Itu nanti akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa ay yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Muttafaqun alaih. Hadirin dalil bahwa kita mesti cinta kepada siapapun dan kepada apapun harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salasun, 3 hal. Kalau 3 hal ini ada di dalam diri kita, wajada bihinna halawatal iman. Orang yang memiliki 3 hal di dalam dirinya, dia akan mendapati halawah, hulun, manisnya kadar keimanan. Allahu Akbar. Antum mesti tanya di dalam diri antum, apakah 3 perkara ini ada di dalam diri kita? Kalau ada di dalam diri kita 3 hal ini, kita akan mendapati manisnya kadar keimanan kita kepada Allah SWT. Antum kalau sudah manis kadar keimanan, hayya 'alas shalah, antum sudah salat sunnah atau minimal. Antum sudah berwudu, ya, manis imannya, nikmat melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, 3 perkara yang mesti ada dalam diri kita. Hendaklah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah lebih kita cintai ketimbang apapun yang kita cintai, ketimbang siapapun yang mesti kita cintai. Allah, Rasul nomor 1 yang mesti kita cintai. Kadar kecintaan kita mesti lebih. Kita cinta ahlul bait wajib,
cinta Allah Rasulullah al-wajib, lebih wajib. Dunia kita cinta, jangan terlalu cinta kepada dunia. Ya. Tatkala Allah dan Rasulullah memanggil kita, datangi panggilan Allah, datangi panggilan Rasulullah. Itu alamat, ciri orang yang cinta Allah dan Rasulullah. Banyak sekali orang mengaku saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, tetapi mereka tidak paham ciri dan tandanya. Begitu. Ya, nanti kita bahas tuh. Fakullu syai'in alamat. Setiap sesuatu ada tanda dan cirinya. Gitu. Setiap sesuatu. Yang kedua yang mesti ada di dalam diri kita, kalau kepingin mendapat manisnya keimanan di dalam diri kita, hendaklah cintai seseorang. La yuhibbuhu illallah. Tidaklah cinta kita kepadanya kecuali karena Allah. Maka menjadi sunnah. Ana uhibbuka fillah. Saya cinta kepadamu karena Allah. Itu menjadi syariat, itu menjadi sunnah. Ana uhibbuka fillah. Saya cinta kepadamu karena Allah. Bahkan orang-orang yang seperti ini nanti akan mendapat naungan, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Rajulani, dua orang. Kenapa dua orang ini? Tahabba fillah, cinta dia karena Allah. Ijtama'a alaihi, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, berpisah karena Allah. Orang inilah diantaranya yang akan mendapat naungan, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nanti kalau waktunya kita cukup, kita bahas tuh 7 hal, 7 golongan ya yang dapat naungan, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaklah kita benci kembalinya sifat kekufuran setelah kita diselamatkan oleh Allah dari sifat kekufuran itu. Seperti bencinya diri kita akan dilemparkan ke dalam api neraka-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaklah kita benci kembalinya sifat keingkaran yang dulu pernah kita laksanakan. Dulu saya pernah bermaksiat kepada Allah, dulu saya pernah ingkar kepada Allah dan Rasulullah. Jangan sampai itu kembali lagi. Kalau itu kembali lagi, kita mesti benci. Seperti bencinya diri kita hendak dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini mesti ada di dalam diri kita. Pertama, cintai Allah dan Rasulullah, melebihi cinta kita kepada siapapun dan kepada apapun. Yang kedua, cintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena sesuatu. Yang ketiga, hendaklah kita benci kepada kekufuran, keingkaran kita. Dulu saya pernah ingkar kepada Allah, dulu saya pernah ingkar kepada Rasulullah, maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah. Sekarang kita sudah taubat, jangan sampai itu kembali lagi. 3 hal ini ada di dalam diri kita. Wajada bihinna halawatal iman. Tadi iman kita manis rasanya. Artinya 4 perkara tadi yakin bisa kita tegakkan. Fardu bisa kita tegakkan, syariat, hukum dan sunnah bisa kita tegakkan, bahkan menjadi modal kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ya, kita cepatin aja nih. Kalau kita kepingin mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kewajiban syariat, hukum dan sunnah kita tegakkan. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering kita bilang adalah waliullah min awliyaillahi azza wa jalla. Orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namanya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jangan kita ganggu, itu bahaya. Ya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu kekasihku, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad azantuhu bil harb, sungguh aku i'lankan perang terhadap orang itu.
Allah. Jadi kalau kita mengganggu kekasihnya Allah, hamba Allah yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kalian cari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari cinta manusia. Cari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala? Ada dua hal yang mesti kita perhatikan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Pertama, kalau kepingin kita mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang paling ahab, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mimma aftaradtu 'alaihi. Laksanakan semua yang aku fardukan. Kalau kita kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakarub kepada Allah, mendekat kita kepada Allah dengan amalan yang paling dicintai Allah. Apa itu? Yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya barusan kita salat fardu, begitu. Tegakkan semua kewajiban Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang bertakarub kepada Allah. Kalau kita bertakarub kepada Allah, Allah akan cinta. Kalau Allah cinta kepada kita, Allah langsung yang akan membela kita. Kemudian plus ditambah dengan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbu. Nah, kemudian ditambah terus menerus senantiasa kita bertakarub kepada Allah dengan nawafil. Apa makna nawafil? Manduban, tatawuan, yakni melaksanakan yang mandub, tatawu, nawafil yang sunnah. Nah, tadi ada salat zuhur yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada salat sunnah rawatibnya. Jangan kita tinggal salat sunnah rawatib. Cara yang kedua, plus ditambah terus menerus kita melaksanakan yang sunnah, sunanan, kesunahan. Hatta uhibbu, sehingga Allah cinta kepada orang tersebut. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Apa maknanya? Orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipelihara pendengarannya. Tidaklah mereka mendengar kecuali yang halalan thayyiban mubarakan fi. Ini natijah, nilai orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memelihara pendengarannya sehingga tidaklah mereka mendengar kecuali yang halalan thayyiban mubarakan fi. Tidak mendengar ghibah, namimah, kadzab, lakun, fudul wa ghaira dzalik. Tahrim, bahkan tahrim istima'il ghibah wan namimah. Hati-hati, tahrim haram hukumnya. Istima'il ghibah wan namimah, mendengarkan ghibah, namimah, kila wa qala, atau katanya dan katanya, yang sering kita bilang gosip. Haram, ini haram. Orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka bertakarub dengan amal yang wajib dan sunnah, pendengarannya yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Basar, penglihatannya pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka melihat kecuali ada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ghaddul basar, selalu menundukkan pandangan, tidak melihat terkait dengan ma'asi wal muharramat wal dzunub. Kenapa? Ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yadahu allati yubtishu biha. Yadun, tangan-tangan hamba Allah yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencubit sembarang orang, apalagi memukul, tidak mengambil hak orang lain.
dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rijlahu allati yamshi biha, rijlun, kakinya. Kedua kakinya pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka melangkah ilal majalisil khair, kecuali ke majlis-majlis yang baik, ke tempat ibadah, ke tempat ini ibadah, tempat antum ibadah ini, tarabul maisha, antum sedang mencari penghasilan, ini wadah ibadah ini, tempat antum bekerja. Maka jangan lupa niat, ya Allah, aku niat ibadah kepadamu ya Allah, menegakkan perintahmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaki mereka dipelihara. Tidaklah mereka menggunakan kakinya kecuali terhadap apa-apa yang ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Bahkan nilai yang paling luar biasa, hamba yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in sa'alani a'taituhu. Apabila orang itu yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'alani, dia meminta kepadaku, a'taituhu, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la in ista'adani la'uidannahu. Yang terakhir, apabila orang itu berlindung kepadaku, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'uidannahu. Dunia bertafsir, sungguh aku akan lindungi orang-orang yang sudah aku cintai. Subhanallah. Ya, ini menjadi alamat buat kita. Apabila kita kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ittiba, ikuti Rasulullah. Bahkan ada ayatnya, surah Al-Imran. Ya, ini sudah kita hafal ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi orang yang ingin dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, ittiba, ikuti Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah memberikan resep kepada kita. Orang yang dicintai Allah namanya wali Allah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau diganggu langsung berhadapan dengan Allah. Bagaimana cara kita mendapat cinta Allah? Bertakarublah kalian kepada Allah dengan amal yang paling dicintai. Apa itu? Al-wajib, yang wajib. Plus senantiasa ditambah dengan amal-amal yang nawafil, amal-amal yang sunnah, manduban, tatawuan, sehingga terus cinta Allah akan ada di dalam diri kita. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah cinta kepada kita, pendengaran kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bermaksiat kepada Allah. Mata kita pun akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah melihat kecuali yang halal, thayyiban, mubarakan fi. Kemudian tangan kita, kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ngambil sembarangan barang bukan milik kita. Kaki pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ringan langkahnya melaksanakan hal-hal yang terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah, a'taituhu, Allah akan berikan. Dan apabila kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, innal amra fil Islam kulluhu yasirun liman yassarahu Allah alaihi. Seluruh perkara umat muslim mudah, tidak titik koma, bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan Allah terkait dengan cinta Allah, gitu. Jadi seluruh perkara umat muslim mudah bagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa pergi haji sulit? Kata siapa naik jabatan itu sulit? Kalau kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta a'taituhu, wajib Allah akan memberikan. Apabila kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusin, cukup. Terus, ini hadirin. Wa anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perhatikan ya.
Kalau kita sudah dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, idza ahabba Allah taala 'abdan nada Jibril inna Allah taala yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli as-samawat inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-samai summa yudau lahu al-qabul fil ardh. Muttafaqun alaih. Baik, kita sudah paham tuh. Kalau Allah cinta kada wa kada bla 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 bla, begitu. Ini terangkan lagi dalam hadis yang kedua. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, Allah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril. Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril adalah asyraful malaika. Malaikat yang paling asyraf adalah Jibril alaihi salam. Kami Nabi Muhammad asyraful bashar. Seperti Nabi Muhammad, manusia yang paling asyraf, Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat yang paling asyraf, malaikat Jibril. Allah cinta, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, gitu. Inna Allah Ta'ala yuhibbu fulan. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada si fulan, maka kau cintai dia. Subhanallah. Jadi Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai seorang hamba yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti sampai di situ akhir rahimakumullah, ya, fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril cinta kepada orang itu. Kemudian fayunadi fil ahli sama, dipanggil penduduk langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah kepada Jibril. Jibril memanggil seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, Inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, aku pun cinta kepadanya. Allah cinta kepadanya, aku cinta kepadanya. Maka kalian wajib cinta kepada orang itu. Summa madza wa yuhibbuhu ahlus sama. Penduduk langit itu mencintai orang itu. Summa yudau lahu al-qabul fil ardh. Kemudian orang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di muka bumi. Hadirin, Allah cinta, Jibril cinta, kemudian penduduk langit pun cinta pada orang itu. Makanya cari cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari cinta atasan kita. Atasan cinta, Allah tidak cinta, bahaya juga. Begitu. Ya, itu cara yang tadi. Cintai Allah Subhanahu wa taala, cintai Rasulullah. Apa maknanya tadi? Kewajiban kita tegakkan, syariat kita tegakkan, hudud, ketetapan dan hukum Allah kita tegakkan, wasunanan, kesunahan kita tegakkan. Begitu. Ini amal ibadah kita ini dari awal tadi kita datang sini, apalagi yang ada dari lantai bawah. Subhanallah, langkahnya dalam rangka iman tadi. Ya, cukup ya. Ya, atau satu lagi? Sudah? Atau lanjut? Teruskan. Ya. Wa iza, lanjutannya. Wa iza abghada 'abdan wa kadzalika da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan fa'abghiduhu fayubghiduhu Jibril summa yunadi fi al-sama inna Allah yubghidu fulanan fa'abghiduhu fayubghiduhu al-sama summa tudau lahu al-baghdha fil ardh. Nah sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala benci kepada seorang hamba karena selalu bermaksiat kepada Allah, tidak bertakarub kepada Allah, tidak mendekat kepada Allah, bahkan makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, sama Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, aku benci kepada si fulan, kau benci kepada si fulan. Perintah Allah kepada Jibril, panggil seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, katakan kepadanya, aku benci kepada orang itu. Diperintahkan penduduk langit dan bumi, innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu, maka kalian benci kepada orang itu. Jadi penduduk langit dan bumi menebarkan kebencian kepada orang itu, sehingga orang itu ditetapkan baginya kebencian di muka bumi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, kita tinggal pilih mana yang mesti kita pilih. Ya, kalau kita kepingin mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala tadi,
bertakarublah kepada Allah dengan amal-amalan yang wajib, plus senantiasa kita melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Mudah-mudahan akan datang cinta Allah kepada kita, sehingga 4 anggota badan kita yang amat penting dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita meminta kepada Allah akan diijabah. Apabila kita berlindung kepada Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Allah sudah cinta kepada kita, Jibril penduduk langit akan menerima kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kajian sebentar. Ya, gak apa-apa, yang penting manfaat. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, fadhal, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal, silakan yang mau ditanyakan. Ayo. Jadi orang-orang yang bertanya itu adalah guru kita. Jadi yang bertanya guru kita, gitu. Ya, seperti kita baca hadis Jibril, begitu. Ya. Silakan. Cukup. Ya, silakan. Tadi kan diinformasikan bahwa kalau misalnya sudah dicintai berarti penduduk langit dan bumi dicintai gitu. Iya. Kalau kita konteksnya saat ini mungkin itu para wali Allah gitu ya, dicintai mereka sehingga penduduk langit juga diperintahkan untuk dicintai. Cuma dalam konteks ini kan terkadang juga para wali Allah juga kan mereka juga mendapatkan godaan, mendapatkan mungkin juga kadang mereka dicemooh juga oleh manusia yang lain. Iya. Karena dalam konteks seperti itu bentuk cintanya itu seperti apa ya? Kadang kan soalnya mereka juga di bumi ini juga kadang mereka mendapatkan hal-hal yang buruk. Iya, iya. Perhatikan. Min awliyaillahi azza wa jalla, tidak polos dia, tidak mulus tatkala berjuang, begitu. Pahami, min awliyaillahi azza wa jalla, jangan kita bentukkan gambarnya seperti para awliya ilah seperti dulu, bukan. Pokoknya siapapun alladzina amanu wattaqau, barang siapa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah pun ada godaan, begitu. Nah, maknanya begini. Musibah dan nikmat tergantung jatuhnya kepada siapa. Musibah maknanya godaan. Godaan jatuhnya kepada siapa? Godaan ini jatuhnya kepada orang yang beriman dan bertakwa menjadi anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kenikmatan, kebaikan jatuh kepada orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi musibah indallahi azza wa jalla di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada sifat mundurnya. Tatkala dicemoohkan, tatkala diganggu, tatkala dihadang. Kenapa? Itu anugerah. Ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut mereka itu bukan gangguan, bukan begitu. Cuma menurut kacamata kita itu gangguan. Gitu. Jadi orang yang paling dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala makin banyak godaannya, makin banyak. Begitu. Bahkan terus diganggu. Tapi mereka sudah paham, ya ini bukan musibah, ini anugerah. Makanya hadirin rahimakumullah, kenikmatan, musibah, bala tergantung jatuhnya kepada siapa. Ya. Nikmat kata manusia, tapi kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi musibah. Begitu, ya. Jadi musibah, kenikmatan bagi orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya. Ya, tetap lezat. Makanya orang-orang yang seperti itu tuh termasuk lezat di dunia, lezat terus di dunia, gitu. Kalau kita sedikit uang kurang aja sedih gitu, ya. Oke, gitu ya. Jadi godaan itu menjadi anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan.
taala. Mudah-mudahan pertemuan kita sebentar diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.